Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Muhammad Iqbal Ramadan, kelas 1 Fabirusan Bui, mempresentasikan tentang rangkaian sejajar. Rangkaian paralel atau sejajar itu adalah semua model rangkaian yang dikenal dalam bidang listrik. Rangkaian paralel secara sederhana diartikan sebagai rangkaian listrik yang bagi-bagiannya semuanya dihubungkan secara bersusun. Akibatnya, di rangkaian paralel tersebut cabang di antara sumber arus listrik. Karena itulah rangkaian ini disebut rangkaian bercabang. Semua percabangan yang ada dalam rangkaian ini bisa dilewati oleh arus listrik. Lalu, pada setiap cabang itulah komponen listrik terpasang, sehingga tiap-tiap komponen mempunyai arus dan cabang tersendiri. Arus tersebut mengaliri seluruh komponen listrik yang terpasang bersamaan. Rangkaian paralel dibutuhkan apabila kita mengatur arus listrik dengan membaginya dengan cara mengubah beban yang lewat di setiap percabangan. Ciri-ciri rangkaian paralel adalah seluruh komponen listrik terpasang secara sejajar dan bersusun. Di rangkaian paralel, arus yang mengalir di setiap cabang besarnya berbeda. Tiap komponen tersambung dengan kutub negatif dan kutub positif dari sumber tegangan. Maksudnya, seluruh komponen memperoleh tegangan yang besarnya sama, dan hambatan totalnya jadi lebih kecil daripada hambatan tiap komponen listriknya. Semua tentang rangkaian paralel bisa ditulis ke dalam bentuk rumus matematis seperti di samping. Lalu kita lanjut pada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan rangkaian paralel adalah jika saklar dimatikan, maka tidak seluruh komponen mati kecuali komponen yang terhubung dengan saklar yang dimatikan. Contohnya lampu. Selain itu, apabila terdapat salah satu cabang atau komponen listrik yang rusak atau terputus, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat cabang lainnya yang bisa dialiri arus listrik dan komponen yang tidak rusak tersebut masih memiliki hubungan dengan kedua kutub sumber tegangan. Lalu kita lanjut dengan kekurangannya. Kekurangannya adalah menyusun seluruh rangkaian diperlukan banyak kabel atau pengantar listrik. Sekarang resistor, gambarnya ada di sini. Jumlah kebalikan hambatan total rangkaian paralel sama dengan jumlah dari kebalikan hambatan tiap-tiap komponen atau resistor. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang setiap komponen disuplai oleh satu sumber saja, yang tersusun secara paralel atau bercabang. Perhitungan yang dipakai saat menggunakan rangkaian paralel yaitu dengan cara memberikan nilai koefisien 1 sebagai pembilang yang akan dibagi dengan besar nilai resistor di setiap hambatannya. Kemudian untuk mencari total hambatan dari rangkaian paralel hanya dijumlahkan saja semua total hambatan yang ada pada rangkaian paralel. Sama seperti rangkaian seri yang mempunyai kekurangan, tetapi pada rangkaian paralel kekurangannya adalah arus yang tidak stabil karena terbagi di setiap percabangannya. Cara untuk mengatasi masalah tersebut hanya dengan menggunakan kelebihan dari kedua rangkaian yang menjadikannya sebagai rangkaian campuran. Lalu kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal pertama adalah untuk masing-masing susunan pada gambar ini, tentukan elemen yang manakah yang seri dan sejajar. Langsung kita jawab aja. Untuk gambar A, itu memiliki rangkaian sejajar. Untuk yang B, memiliki rangkaian seri. Dan yang C, memiliki rangkaian sejajar juga. Lalu soal kedua adalah untuk jaringan pada gambar di sini, manakah elemen yang sejajar, manakah elemen yang seri, dan manakah cabang yang sejajar. Langsung kita jawab. Untuk yang A, elemen yang sejajar adalah R2 dan R5. Lalu elemen yang seri adalah R1, R4, dan R6. Untuk cabang yang sejajar adalah R2, R5, dan R7. Nomor 3 adalah tentukan semua arus yang tidak diketahui besar dan arahnya dalam rangkaian pada gambar di sini. Oke. Untuk A, I1 sama dengan 12 ditambah 9 ditambah 4 sama dengan 25 ampere. Untuk I2 sama dengan 25 ditambah 4 dikurang 6 sama dengan 23 ampere. Untuk I3 sama dengan 23 dikurang 3 sama dengan 20 ampere. Lanjut untuk yang B. Jawaban yang B adalah I1 sama dengan 20 dikurang 9 sama dengan 11 ampere. Untuk I2 sama dengan 11 dikurang 5 sama dengan 6 ampere. Untuk E3 sama dengan 6 ditambah 8 sama dengan 14 ampere. Untuk
I4 sama dengan 14 dikurang 4 sama dengan 10 ampere. Itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.